Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salamun ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati kepada para asatidz, ya, guru-guru, para alim ulama, pengurus setempat, dan tentunya para kesepuhan. Tidak lupa pula kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah hadir di masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita di waktu subuh ini menjadi amal terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai tema kita hari ini, tumben-tumbenan nih Bapak MC kita tidak ada pantun, biasanya pantun ya. Ya rutin tiap bulan ini. Nanti di akhir. Baik, alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema kita hari ini adalah 6 perkara yang bisa menghilangkan amal-amal kita. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW bersabda, mengingatkan kepada kita, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama haizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang masuk pada waktu pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah dunia, seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Masya Allah Pak ya. Hari ini kita diberikan sehat, alhamdulillah. Kalaupun ada sakit, ya sakit-sakit dikit biasa ya itu. Kemudian diberikan rasa aman yang luar biasa. Kemarin saya baru mengisi khutbah Jumat di salah satu masjid yang mana direnovasi full, sehingga sholatnya di garasi tetangga masjid, sholat Jumatnya. Jadi kami berpesan kepada para DKM, ketika masjid tersebut ingin direnovasi, maka jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah warganya. Jadi tetap harus ada sholat berjamaahnya, tetap ada sholat Jumatnya, karena renovasi masjidnya itu kurang lebih 8 bulan Pak. Kalau gara-gara masjid tidak ada, sholat tidak ada, lalu apa fungsinya direnovasi masjid, kan begitu. Namun ternyata DKM berkali-kali menyampaikan kepada saya, mohon maaf Ustaz, kalau seandainya panas, kalau seandainya gerah, tidak seperti biasanya, ada kipas angin, ada AC, Masya Allah ya. Padahal Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, ya, ketika kita mendapatkan tubuh yang sehat, rasa aman ketika beribadah, ketika hidup dan punya makanan pada hari itu, maka sesungguhnya dia sedang mendapatkan seluruh dunia untuknya. Kalau kita bandingkan kehidupan kita hari ini dengan saudara seiman kita di Palestina, di Libanon, di peperangan yang ada sekarang Iran dan lain sebagainya, tentu apa yang kita rasakan hari ini, meskipun gerah-gerah, meskipun dalam keadaan kehujanan, jauh lebih baik daripada apa yang mereka rasakan. Apalagi hari ini kita berada di masjid yang begitu luar biasa, nikmatnya, ya karpetnya empuk, kemudian AC-nya pun banyak. Kalau fasilitas yang seperti ini saja belum bisa membuat kita ibadah lebih khusyuk,
lalu mau diberi fasilitas apa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa khusyuk ibadahnya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Maka ketika Allah berikan nikmat yang begitu banyak seperti hari ini, tentu tugas kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa pula tentunya setiap pagi dan petang kita dawamkan untuk membaca Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, penghulunya istighfar, yang mana Nabi Muhammad SAW sampaikan, siapa yang membaca istighfar ini di pagi hari, kemudian dia wafat sebelum sore hari, maka jaminannya adalah surga untuknya. Lalu siapa yang beristighfar, membaca istighfar ini di sore hari, wafat di malam harinya, maka dia pun akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala selama dia beristighfar dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita baca istighfar ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silakan Bapak-bapak didawamkan, ini banyak di Google Pak, silakan di-searching saja ya. Tulis saja Sayyidul Istighfar, dibaca pada pagi hari dan juga pada sore hari, insyaallah ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, istighfar tentunya kita harus memperbanyak istighfar, karena Nabi Muhammad saja, sekelas Rasul saja, kekasih Allah, sudah dijamin surganya. Minimal beliau beristighfar sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain, beliau sampai beristighfar 100 kali dalam satu hari. Insyaallah Pak ya. Apalagi kita yang dosanya juga gimana Pak? Sedang apa dikit dosa kita nih? Banyak ya. Dosa kita banyak, pahalanya belum tahu, mana sholatnya gak terima, puasa yang baik dan benar gak tahu juga. Maka tentunya harus rajin mendawamkan yang namanya istighfar. Keutamaan dahsyat Sayyidul Istighfar, mendapatkan garansi masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, nah ini ya, fadilah dari membaca Sayyidul Istighfar. Barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar di waktu siang, ya, maksudnya pagi Pak, pagi menjelang siang, dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkan di waktu malam ataupun sore dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum subuh, maka ia dijamin surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi masya Allah Pak, ini istighfar tidak main-main ya. Jadi boleh nanti didawamkan oleh kita pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali ya. Insya Allah ini mudah dihafalnya Pak, karena ini adalah bacaan yang sering kita baca sebenarnya, cuman mungkin tidak terlalu kita fokuskan. Sekarang kita berusaha untuk menghafal agar bisa lancar dan dawam dalam membaca Sayyidul Istighfar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ada peringatan pula dari Nabi Muhammad SAW, man asbaha wa dunya akbaru hammihi
falaysa minallahi fi syai'in wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin hamman la yanqati'u anhu abadan wa syughlan la yatafarraqu minhu abadan wa faqran la yablughu inahu abadan wa amalan la yablughu muntahahu abadan. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan ternyata dunia lebih besar dalam keinginannya, dalam pikirannya, maka ia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama adalah kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan atau amal cita-cita yang mana tidak ada ujungnya. Hadis riwayat Tabrani. Oleh karenanya Pak, ketika kita bangun dari tidur, maka yang pertama kali kita lakukan adalah membaca doa. Jadi jangan bangun tidur terus mandi. Enggak, bangun tidur kita berdoa dulu ya, berdoa. Kemudian setelah itu barulah kita mandi, mengambil air wudu, kemudian salat sunnah 2 rakaat, begitu ya. Kalau bilang itu jauh lebih baik tentunya. Jadi usini wayang minta ke Allah Pak. Hari ini godaan kita ini luar biasa. Bangun tidur banyak yang ngecek handphonenya dulu ya. Maka masih pedes gitu kan ya. Lampu belum nyala tapi handphone sudah terang benderang. Kalau bilang istrinya Masya Allah, suami itu sudah malam wajahnya bercahaya. Karena itu lihat HP kan gitu ya. Jadi itu Pak, jadi sebisa mungkin kalau bisa jauhkan HP-nya, bangun tidur baca doa, kemudian wudu. Jangan Bapak kalau subuh sudah buka ini habis waktu kadang-kadang ngantuk lagi, ya ngantuknya luar biasa habis nih baca berita, apalagi kalau ada berita yang heboh-heboh gitu kan ya, wah itu panjang urusan itu. Sebisa mungkin ya bangun tidur, duduk dulu terlebih dahulu, sunnah Nabi Pak. Bangun tidur dulu, kemudian dibersihkan mukanya dengan tangannya gitu ya. Kemudian baca doa, barulah dilanjutkan dengan cuci tangan, berwudu atau mandi dan lain sebagainya. Begitu. Karena ini pesan Nabi sungguh sangat mengerikan sebenarnya Pak ya. Siapa yang bangun di pagi hari dan kepikiran dunia aja, pusing, baru bangun subuh udah pusing, mikirin kerjaan, mikirin jalanan macet, mikirin gaji belum cair dan lain sebagainya, maka Allah akan memberikan kebingungan, kesibukan, kebutuhan yang tidak terpenuhi dan juga angan-angan yang tidak berujung. Kita ini sering Pak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk meminta rezeki yang berkah, bukan minta rezeki. Doa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk minta rezeki yang berkah apa tuh? Dan apa tidak? Dan apa boleh pulang duluan? Ada ya? Doa minta rezeki yang berkah. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi bukan cuma doa makan gitu Pak. Kita itu diajarkan Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah setiap kekesan rezeki yang Kau karuniakan kepada kami. Bukan Allahumma rzuqna, tidak Pak. Kita tidak diajarkan Allahumma rzuqna, ya Allah kasih kami rezeki. Enggak, karena setiap kita sudah mendapatkan rezeki masing-masing. Dalam hadis qudsi bahkan disampaikan, hadis qudsi itu Masya Allah begitu indah. Ini khalaqtuka lil ibadah, kata Allah. Saya itu menciptakan kalian untuk beribadah. Fala tal'ab, maka jangan main-main ketika ibadah. Dan kami dan aku telah membagikan rizki kepada setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Fala tal'ab, kata Allah, apa? Maka jangan terlalu capek. Jangan terlalu ngoyo, itu bahasa mana? Jawa ya, masalah ya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Jangan waktu kerja terus.
Jangan pakai kesibukannya tidak berhenti, Masya Allah. Ngejar target dunia sampai ada yang Masya Allah itu ninggalin keluarganya. Kemudian ada yang sampai tidak mau hamil dulu, ada yang sampai nggak mau umroh dulu, nggak mau haji dulu. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengejar pekerjaan yang padahal kata Allah sendiri, Pak, aku itu sudah memberikan rezeki kepada setiap individu kalian, maka jangan terlalu capek, kata Allah. Tuh, kata Allah loh, Pak. Makanya Nabi itu, Pak, dalam surah apa itu, Al-Tahrim atau Al-Talaq, saya lupa, Pak, ya. Nabi itu kalau di waktu sore hari itu tidak sibuk dengan macam-macam. Kesibukan beliau cuma satu, apa? Bermain dengan keluarganya. Jadi Nabi kegiatannya setiap pada asar, dari mulai habis asar sampai menjelang maghrib, kesibukan Nabi itu bermain dengan keluarganya. Nanti silakan Pak, sunnah itu Pak, ya. Jadi habis asar ada punya anak laki-laki aja olahraga, punya anak perempuan aja bermain, ada istri aja ngobrol, ya ngobrol. Nabi itu paling suka, Pak, Masya Allah, kan istri Nabi itu banyak, ya. Jadi Nabi itu membagi waktunya begitu luar biasa tuh. Dari habis asar, beliau itu berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, satu rumah ke rumah yang lain. Dan beliau itu paling suka minum madu di waktu asar, Pak. Senang minum madu. Ya, jadi setiap istri di rumah masing-masing itu sudah nyiapin madu tuh. Tapi satu hari pernah juga Nabi kebablasan minum madunya kelamaan di satu rumah, sehingga istri yang lain nunggu, Bunda Aisyah, Siti Aisyah dan Siti Hafsah berdua nih. Jadi istri Nabi itu, Pak, semuanya di surga, semuanya di surga. Tapi yang namanya perempuan kan sama aja kayak manusia lain, Pak. Ada rasa cemburunya. Jadi pada saat Nabi Muhammad terlalu lama di rumahnya Zainab, ya, Nabi itu sampai datang ke rumah Siti Aisyah itu menjelang maghrib. Sampai pas datang dicemberutin. Nabi dicemberutin juga. Itu Pak istrinya lah jangan, ya. Itu saat Nabi dijutekin, dicemberutin, begitu. Kenapa? Karena ya Nabi ini terlalu lama di salah satu rumah istrinya sehingga kebagian waktunya sedikit di rumah Siti Aisyah. Dan di situ ada Hafsah, istri Nabi juga. Nah, yang dua ini, Pak, Hafsah sama Aisyah ini besti banget nih. Iya, besti banget. Kalau dengan yang lain itu cemburu. Tapi kalau Hafsah dan Aisyah ke Hafsah itu kayak biasa aja. Hafsah siapa, Pak? Yes, Nabi ya. Cuma anak siapa? Umar, betul ya. Anak Sayyidina Umar ini Masya Allah, rempel banget gitu, Pak. Aisyah sama Hafsah, pokoknya bestian banget. Pada saat itu Hafsah jadi kompor meleduk nih, ngomporin. Oh begitu, pantesan mulutnya gak enak kelamaan di rumah Zainab, begitu ya. Nabi pasti gak enak, ada Nabi sini yang lebih enak. Oh pokoknya begitulah. Akhirnya karena Nabi gak enakan dan berusaha menjaga perasaan Siti Aisyah, Nabi pun berkata pada saat itu, mulai hari ini aku tidak akan minum madu lagi. Senang tuh, Pak, ya senang Nabi itu Siti Aisyah senangnya luar biasa karena merasa dibela. Dan ucapan Nabi itu viral, Pak. Viral dari kelompok istri-istri Nabi itu viral. Akhirnya Bunda Aisyah merasa tinggi, merasa dibela. Istri-istri yang lain pun akhirnya nggak berani untuk menyediakan madu karena Nabi sudah mengatakan tidak akan minum madu lagi. Pulanglah akhirnya Nabi ke rumah, ternyata didengar ucapan itu oleh malaikat Jibril, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegur langsung oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat pertama itu langsung. Ya ayuhan Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu berani-beraninya mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan untukmu hanya untuk mencari ridho istrimu? Itu pada yang pertama yang itu bunyinya, Pak. Kaget Nabi, astagfirullah ya Allah, betul, mohon maaf ya Allah, ternyata aku telah mengharamkan apa yang seharusnya halal bagiku. Akhirnya dikumpulkan semuanya, Pak, dikumpulkan semua istri Nabi kecuali Siti Aisyah. Kecuali Siti Aisyah. Dikumpulin nih semua istri-istri Nabi. Wahai istri-istriku, mulai hari ini aku akan minum madu lagi. Senang istri yang lain, Pak. Wah, alhamdulillah akhirnya kita bisa menjamu Nabi dengan madu lagi, begitu. Dan Nabi ternyata senang. Lagi-lagi karena semua dikumpulkan dan namanya
dikumpulin ada Hafsah pasti Pak, istri Nabi kan salah satunya Hafsah. Hafsah ada di situ. Hafsah laporan ke Siti Aisyah yang gak diajak kumpul. Kita kan begitu Pak, kita ini panitia, tiba-tiba kita gak diajak kumpul, kesel gak Pak? Kesel Pak, kenapa saya gak dianggap ini kan begitu ya? Kok saya gak diajak ngobrol ini? Hafsah di kompor meletupan ini ya. Hafsah bilang ke Siti Aisyah, tahu nggak ya? Itu Rasul Nabi baru bilang katanya mau minum madu lagi. Oh, itu Aisyah kecewa lagi Pak. Kecewanya kenapa? Dia nggak ada ngobrol, nggak dikumpulin kan gitu ya. Ternyata nggak ada yang dibelanya. Pada saat Nabi pulang, ya ternyata Siti Aisyah marah. Nabi akhirnya Pak mencari tahu nih siapa yang ngasih tahu info ini nih. Siapa yang menyampaikan apa yang telah disampaikan di sana? Namanya Nabi Pak, kan punya ini ya informator baik. Siapa? Malaikat Jibril. Jibril bisikin tuh, yang kasih tahu Hafsah katanya. Dikasih tahu tuh Hafsah tuh bilang tuh, ya akhirnya Aisyah marah lagi. Nabi akhirnya Pak datang ke rumah Hafsah dan berkata kepada Hafsah apa? Wahai Hafsah, apakah benar engkau yang telah menceritakan semua rahasiaku kepada Aisyah dan kepada istri-istri yang lain? Betul ya Rasulullah. Maka mulai hari ini aku pulangkan engkau ke rumah orang tuamu. Maksudnya apa? Diceraikan. Coba gara-gara ngomongin madu. Diceraikan Pak sama Nabi. Diajak pulang, disuruh beresin, ya istilah balik lah ceritanya. Kalau kita kan begitu ya. Tapi nggak seperti status, nggak drama macam-macam. Nah ini kelebihan Hafsah Pak. Walaupun Hafsah ini ya mungkin tulisannya kesana sini ngomongnya kayak kesana sini ini suka ngasih tahu, tapi ketika Rasul menceraikan beliau ternyata yang dilakukan Hafsah adalah falyakul khairan aw liyasmut, langsung beristighfar dan diam. Ini diam terus Hafsah Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi kan nangis dia, namanya perempuan apalagi diceraikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dia nangis saja sepanjang nggak ngomong apa-apa, nggak komplain. Ya Nabi kok tega bener, saya cuma gara-gara gitu doang diceraikan. Kok bisa-bisanya? Saya itu anaknya Umar loh. Wah gitu kan. Enggak, Hafsah diam saja Pak. Sepanjang jalan Hafsah beristighfar, ya, berzikir sampai ke rumahnya Umar, Hafsah pun masuk dan langsung menangis masuk dalam kamarnya. Umar ngerti nih ada masalah keluarga. Nabi nggak mau bilang, karena cinta Umar begitu besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasti yang punya bikin masalah ini Hafsah, karena Hafsah dipulangkan. Dan akhirnya Umar masuk ke kamar Hafsah dan diomelin sama Umar. Bapak tahu kan ya Umar itu gimana Pak? Ya, kalau udah jalan begitu gagah, setan itu Pak. Kalau Umar isi manggu, pasti pengen kalau si Ali Pak. Tidak, iya. Saking nggak mau ketemu sama Umar. Ini sekarang Umar marahin anaknya Pak. Luar biasa itu Pak. Kamu ini malu-maluin keluarga aja. Ya, ini Nabi loh, bisa-bisa kamu sakitin. Akhirnya ya Nabi pun pulang ke rumah, Umar pun meminta maaf. Tapi ternyata keajaiban diamnya istri yang salihah, Allah pun akhirnya membela Hafsah. Kemudian turunlah wahyu dalam salah satu surah Al-Baqarah yang mana mengatakan bahwasanya Nabi, rujuklah engkau kepada Hafsah. Kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah istrimu, pendampingmu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi balik lagi pada jemput dengan kendaraannya yang bermerek Onta Pak. Iya, dijemput enggak Jaguar, enggak limosin. Dijemput sampai ke rumahnya Umar. Nabi pun akhirnya rujuk itu apa sih artinya Pak? Kembali. Raja'a yarji'u, istirja', raji'un, kembali. Jadi Nabi kembali rujuk kepada Hafsah dan di situ Hafsah Masya Allah Pak diperlakukan dengan sebaik-baiknya istri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibawa lagi pakaiannya, kemudian juga naik unta bersama-sama lagi.
Dan Masya Allah Pak, ketika Hafsah sudah bersama dengan Nabi, itu kan istri-istri Nabi pada ngeliatin Pak. Pada ngeliatin, wah Hafsah sudah balikan Nabi, Hafsah sudah kembali lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masya Allah, ketika kita berhadapan dengan suatu masalah besar, apalagi kalau kita memang merasa salah, maka perbanyaklah pengakuan, bukan pengaduan. Jadi kita mengaku saja kita ini salah, mohon maaf ya Allah. Ya. Kenapa? Karena para nabi itu Pak, para nabi ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang begitu luar biasa, yang mereka lakukan bukan mengeluh, bukan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka memilih untuk kembali kepada Allah dan melakukan pengakuan. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan satu kesalahan, yang mana beliau ini adalah padahal manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, penghuni surga, tapi langsung dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan dari surga menuju ke mana? Ke dunia ini. Harusnya Nabi Adam punya hak untuk ngadu Pak. Betul nggak Pak? Saya telah melakukan satu kesalahan ya Allah. Kalau memang saya dihukum, ya hukumlah saya dari surga yang tinggi ke surga yang bawah. Dari lantai 7 ke lantai 5 dah begitu. Atau berikan peringatan dulu, jangan langsung tiba-tiba diturunkan ke dunia. Nabi Adam tidak melakukan itu, justru Nabi Adam segera mengembalikan dirinya kepada Allah dan melakukan pengakuan dengan kalimat yang begitu indah yang hari ini kita hafal semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihissalam yang mana meninggalkan kaumnya, nama kaumnya adalah kaum Ninawa, karena menganggap kaum ini tidak prospektif. Nabi itu dianggap orang tua untuk umatnya, untuk kaumnya. Maka ketika Nabi tiba-tiba meninggalkan kaumnya, maka seakan-akan ini adalah kedua orang tua yang meninggalkan anaknya di dalam kegelapan. Maka Allah menegur Nabi Yunus dengan apa tegurannya? Diberikan 3 kegelapan dalam satu waktu Pak. Bahasa Al-Quran zulumat. Zulumat itu jamak lebih dari 2, minimal 3. Maka dalam satu waktu Nabi Yunus diberikan ujian yang begitu luar biasa. 3 kegelapan turun kepadanya. Yang pertama gelapnya malam, yang kedua gelapnya lautan, yang ketiga gelapnya perut ikan yang adalah Nabi Yunus alaihissalam. Orang tua yang hari ini meninggalkan anaknya dalam kebodohan, dalam kemiskinan, dalam ketidakpahaman tentang sholat, gak bisa ngaji dan lain sebagainya, akan Allah berikan musibah demi musibah, ujian demi ujian yang tidak akan ada ujungnya. Dan itu terjadi kepada Nabi Yunus. Tapi lihat, ketika Nabi Yunus diberikan ujian yang begitu luar biasa, Nabi Yunus tidak komplain sedikit pun. Ya Allah, saya Rasul, saya kan Nabi. Kok diperlakukan seperti ini? Kok gak ada spesial-spesialnya amat? Tiba-tiba dicemplungin ke laut. Coba, ini ada gubernur naik perahu sama kita, Pak warga biasa. Tiba-tiba gubernur kita cemplungin, gimana coba? Kan perasaan gubernur gak enak pasti. Urusan gubernur orang kaya ya, tiba-tiba dicemplungin ke laut. Diserang Nabi, Rasul, dicemplungin ke laut, habis belum dimakan ikan lagi. Coba. Tapi gak dikunyah, kalau dikunyah selesai urusannya. Cuma ditelan, bahasa Al-Quran ditelan Pak. Ya, ditelan Nabi Yunus dalam perutnya. Dan pada saat itu Nabi Yunus melakukan pengakuan dengan kalimat yang begitu indah. Apa kalimat zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku tidak ada Tuhan selainmu ya Allah, Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya itu termasuk orang-orang yang zalim. Tuh, Masya Allah. Jadi hari ini kalau kita sedang diuji ya, dengan ujian nggak punya beras 1 hari, nggak punya uang 2 hari, itu ecek-ecek Pak. Ya, belum ujian para nabi itu, nggak main-main itu ujiannya. Dan ketika kita diuji seperti itu, maka jangan banyak mengadu. Apa yang kita lakukan? Banyaklah mengaku. Lakukan pengakuan, jangan pengaduan. Banyak istighfar, ya dalam sholat. Ketika beliau diuji dengan diceraikan oleh Nabi, itu bukan ujian main-main Pak.
Yang menceraikan itu bukan ustaz, bukan RT, bukan apa lagi, pejabat, bukan. Yang menceraikan Hafsah adalah manusia terbaik di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hancur jiwanya Pak. Tapi yang beliau lakukan adalah, Masya Allah Pak, melakukan pengakuan dengan diam dan beristighfar, dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, usinu wa yakum taqwallah, perbanyak beristighfar, terutama membaca sayyidul istighfar. Keuntungan beramal soleh ini banyak Pak. Nanti silakan dicek sendiri dalam ayat Al-Quran. Dianugerahi kehidupan yang baik, memiliki rasa kasih sayang, memperoleh pahala yang besar, memperoleh kekuasaan dan kesuksesan di muka bumi, memperoleh ampunan dan memperoleh jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi dan lain. Masih banyak lagi keuntungan memperbanyak amal saleh. Ya. Dan ini peringatan dari hal-hal yang bisa menghapus pahala amal kita. Dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, karya karangan Imam Nawawi Al-Batani ini Pak, ada 6 perkara yang perlu diwaspadai agar amal kita tetap diterima dan membawa berkah. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang mana bisa menghapus amal-amal perbuatan orang beriman. Yang pertama, al-ishtighal bil bi'uyubin nas, sibuk dengan aib manusia. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menghadiri tempat-tempat kebaikan, merasa menjadi pribadi yang lebih baik. Padahal ya, iblis itu Pak dikeluarkan dari surga bukan karena dia malas sholat, bukan karena tidak beriman kepada Allah, tapi karena dia berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Cuma itu saja Pak, merasa lebih baik, akhirnya dikeluarkan dari surga. Nabi sampai berpesan kepada kita 14 abad yang lalu, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji jagung Pak. Kecil sekali itu Pak. Apalagi kalau sombongnya besar, wah itu beresin dulu nanti itu. Ya. Kemudian hubbud dunya, hubbud dunya apa? Cinta terhadap dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nabi bersabda, cinta terhadap dunia adalah inti dari segala kemaksiatan. Wa qillatul haya, tidak punya rasa malu, ini merusak amal. Ya. Wa tulul amali, banyak mengandai-andai, banyak berangan-angan. Wala taqulu law fa innahu miftahu syayatin. Jangan pernah berkata seandainya, karena Nabi begitu Pak. Jangan pernah berkata, aduh kalau seandainya, jikalau tadi saya nggak lewat sini. Karena sesungguhnya itu adalah pintu setan masuk ke dalam hati kita untuk tidak ridho atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duh, kalau saya punya uang 50 miliar ini, roman-romannya saya bakal ini, bakal begitu. Tapi nggak kerja, tapi nggak ngapa-ngapain, di rumah mulu, ya. Kerjaannya jogging mulu, nggak pernah kerja, bisa keliling ini maksudnya, perumahan gitu ya. Nggak pernah ngapa-ngapain, nongkrong. Tapi cita-cita pengen jadi orang kaya, ya. Nah ini yang sudah dirasuki oleh setan. Karena apa? Terlalu berangan-angan. Wa zulmun la yantahi, dan berbuat zalim yang tidak pernah usai. Kerjaannya zalimin orang aja. Di zaman Nabi itu ada seorang perempuan yang mana orang-orang menganggap, sampai Bunda Aisyah saja menganggap ini wanita pasti masuk surga. Kenapa? Karena terkenal dengan sholatnya, banyak ibadahnya, puasanya, sedekahnya. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tidak, dia bukan penghuni surga, dia adalah penghuni neraka. Alhamdulillah. Dicap penghuni neraka padahal dia masih hidup. Kaget Bunda Aisyah, para sahabat juga kaget mendengarkan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Kenapa ya Rasulullah kok bisa seperti itu?
karena dia punya satu kesalahan yang terus diulang-ulang, kezaliman yang terus diulang-ulang. Apa itu? Tu'dzi jironaha, dia sering menyakiti tetangganya. Hati-hati yang sering nyindir-nyindir tetangga, ya tetangga kok begitu, gitu ya. Jangan ya ngomongin tetangga beli mobil baru, paling juga kredit, terus juga macet gitu ya. Ini itu segala macam. Jangan. Pokoknya ketika ada orang lain bahagia, doakanlah kebaikan untuk dirinya dan untuk kita, begitu ya. Jangan berbuat zalim, hati-hati. Karena ada dua, kata Nabi Muhammad SAW, dosa yang ada dua dosa yang mana akan Allah berikan siksanya di dunia langsung dan juga nanti di akhirat pelunasannya. Dosa apa itu dua? Yang pertama adalah az-zulmu, berbuat kezaliman terhadap orang lain. Yang kedua adalah hukukul walidain, durhaka terhadap orang tua. Dua dosa ini yang akan Allah balas di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Hati-hati. Nah, 6 perkara ini Pak, yang kata Imam Nawawi ya, akan bisa menghapuskan, menghilangkan amalan-amalan kita yang mana sudah banyak amalnya, ternyata kita malah berbuat hal-hal seperti ini. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang beriman. Tidak Allah sampaikan ya ayyuhal mu'minun, tidak. Ketika dalam surah Al-Kafirun Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, langsung menyebut orang kafir. Tapi ketika yang Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, di sini Pak, begitu indah panggilan ini Pak. Kan banyak panggilan dalam Al-Quran itu, ya Bani Adam, ya Bani Israel, ya Nabi dan lain sebagainya. Di sini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak ya ayyuhal mu'minun? Kalau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah beruntung, telah sukses orang-orang beriman. Orang-orang beriman ketika disebutkan mu'minun dalam Al-Quran, mereka sudah adalah orang-orang yang sudah benar ibadahnya, sudah ikhlas dalam beramalnya, sudah ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka siapapun hari ini yang beriman kepada Allah, mengucapkan syahadat, baik dia rajin sholat atau tidak, masih berjudi atau tidak, sudah istiqomah atau belum, maka masuk ke dalam panggilan ini. Masih suka berbuat dosa, masuk dalam panggilan ini. Masih malas-malasan untuk sholat, juga sholat asar tidak, masuk dalam panggilan ini. Ini sayangnya Allah kepada orang beriman Pak. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dzann, jauhilah banyak prasangka, husnuzon Pak, dan su'uzon. Husnuzon artinya apa? Apa husnuzon? Prasangka baik sangka. Su'uzon buruk sangka. Fadlizon apa? Ada itu artinya, bahasa Arab kalau ngomel orang SMA. Fadlizon itu bagus Pak, artinya namanya. Fadli itu keutamaan, karunia. Zon itu prasangka yang banyak yang penuh dengan keutamaan. Udah selesai pembahasan gitu aja. Minadzon, inna ba'dadzanni ismun, karena sesungguhnya sebagian dari zon itu Pak, suzon dan lain sebagainya, ismun itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah kalian itu suka ya memakan daging bangkai saudara kalian? Fakaritumu, padahal kalian gak suka. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini maitannya Pak, boleh dilihat maitannya dia pakai sukun ya. Dalam Al-Quran itu Pak, mayit itu ada yang pakai syiddah, ada yang pakai sukun. Apa bedanya? Sama-sama mayit. Mayitun dan maitun. Kalau mayitun ini calon mati, belum mati. Kalian itu akan jadi mayit, pakai tasbih Pak.
Tapi kalau sudah pakai sukun, ini sudah benar-benar mati, Pak. Kenapa Allah gambarkan orang yang digibahin ini seperti mayit? Karena orang yang diomongin, yang digibahin itu, Pak, di luar sana, saya di sini digibahin di depan gerbang BIP misalnya, itu saya tidak bisa melawan dan tidak bisa membantah apa yang disampaikan. Diomongin apapun saya nggak dengar, saya nggak tahu, tiba-tiba menyebar dia fitnah. Makanya Allah sampai menggambarkan kalian itu memang senang makan daging bangkai yang sudah jadi mayit gitu loh. Saudara kalian, alhamdulillah, ya, maka ini perintah. Maka masya Allah, dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti di dalamnya selalu ada perintah untuk mengerjakan larangan. Dan di sini perintah untuk apa? Melarang kita untuk apa? Banyak-banyak suzon kepada orang lain. Nggak boleh begitu. Nyari-nyari kesalahan, ya, nyari-nyari apalagi menggunjing, ngomongin orang. Nauzubillah subhanahubillah. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah sampaikan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati setiap orang kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya standarnya orang beriman itu berdasarkan oleh Nabi, Pak. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ada orang yang ngaku beriman, maka pilihannya cuma dua, berkata baik atau diam. Udah, nggak tahu diem, jangan sok tahu. Baru baca di Google, ayo ngomong ini itu segala macam. Baru lihat di berita, ayo aja menjelasin ini, nggak usah gitu. Kita tuh berbicara sesuai kapasitas diri kita saja. Ya dokter ngomongin masalah kesehatan, penyakit gitu. Ustaz ngomongin masalah agama, apalagi pejabat ngomongin masalah politik dan kesejahteraan masyarakatnya dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan tupoksinya masing-masing saja. Jangan nggak ngerti apa-apa, baru dengar satu hadis tiba-tiba langsung merasa jadi ustaz, nyalahin orang begitu. Baru ngaji sekali tiba-tiba udah melihat orang itu salah terus. Jangan. Ya, ini apalagi ngomongin masalah ekonomi, masalah politik, kalau nggak ngerti udah nikmatin aja. Nggak usah malah berantem tetangga, yang satu pro Iran, yang satu pro Iran, yang satu pro Israel, udahlah ya, udah nikmatin aja kalau nggak ngerti. Sama seperti ibadah juga, satu pakai kunut, satu nggak kunut, udah ya. Itu sampai debat di mana-mana, di medsos, di mana sudah. Kita ini sudah lelah dengan konflik, ya, sudah capek dengan konflik itu. Sekarang waktunya untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Pengertian ghibah menurut hadis Nabi Muhammad SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu ngomongin saudaramu dengan apa yang dia tidak suka. Kata Nabi itu, Pak, kalau yang diomonginnya benar itu ghibah. Kalau yang ngomongin salah itu fitnah. Gak ada untungnya ngomongin orang lain. Makanya udah nikmati aja. Dia itu begini-begini, ya gak apa-apa pilihannya dia berbuat buruk seperti ini, ya gak apa-apa. Jangan sampai keburukan dia mengatur hidup kita dan menjadikan kita juga pribadi yang buruk. Ada tidak ghibah yang dibolehkan? Dalam kitab Al-Azkar, ya, karangan Imam Nawawi lagi, Pak, ada ghibah yang dibolehkan, ada 6. Nah ini, Pak. Yang pertama adalah mengadukan kezaliman kepada polisi. Boleh dong kita melapor pada polisi ngomongin yang baik-baik atau yang buruk-buruk. Pak polisi jarang banget sholatnya, nggak mungkin. Pak polisi jahatkan 30 juz dalam 1 minggu, nggak mungkin. Pasti laporannya buruk-buruk kan, supaya kasih tahu itu ada kezaliman, boleh, nggak masalah. Yang kedua, ghibah untuk meminta tolong, boleh. Ya, saya lagi dipukulin, saya diomongin minta tolong, boleh, silakan. Saya difitnah ini, boleh ngomong Pak RT misalnya ke kesepuhan kampung itu, boleh, silakan. Ghibah untuk minta fatwa. Suami saya ini nggak kasih nafkah ke saya. Suami saya ini kalau ngomong kasar sekali, boleh nanti kasih fatwa sama ulama gitu. Kayak siapa? Istrinya Sufyan, Pak, Hindu, ini ngadu Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya itu pelit minta ampun. Bakhil, pelit, pokoknya butuh kasihan lah gitu ya. Luar biasa pelitnya. Ini kan ngomongin keburukan suami kan?
Kalau Rasulullah, boleh silakan. Kemudian Nabi berkata apa? Silakan kamu ambil harta yang diam-diam tanpa dia ketahui sesuai kebutuhan harianmu. Boleh, ya. Saya bukan ngajarin bu, bukan. Ini mah kasih tahu aja. Kalau punya suami jadi boleh ambil sendiri di lemari uangnya. Kalau memang tahu pin rekening di mobil bankingnya, boleh silakan. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Tiba-tiba kamu pakai Fortuner, jangan. Sesuai kebutuhan saja. Dan ketiganya apa? Hibah untuk memperingatkan. Hati-hati ya. Kalau minjemin uang ke dia itu dipakai untuk judi online. Dia itu tidak pernah mengembalikan hutang, itu boleh, ya silahkan. Hibah terhadap orang yang telah terang-terangan berbuat keburukan untuk orang itu ya, berbuat keburukan. Misalnya ada kumpulan anak muda lagi mabok-mabokan, itu boleh, silahkan. Ya, anaknya sering mabok nih, jangan kamu itu mengumpul di sana, begitu. Kemudian hibah untuk menyebutkan ciri seseorang. Ini nih, tapi jangan jadi kebiasaan. Jadi misalnya contoh dalam satu BIP ini yang namanya Abdullah ini ada 20 orang. Nah ini menyebutkan Abdullah yang mana? Itu Abdullah yang pincang misalnya. Itu boleh Pak? Cuma sekali itu doang. Jangan ada ketemu Abdullah yang pincang sini. Ini ya itu Abdullah yang matanya sipit misalnya. Itu si Abdullah yang mana misalnya ada ciri khas lainnya lah, itu boleh silakan. Tapi untuk ngobrolin hal penting aja, jangan kalau usah bincang, itu sih nggak boleh ya, itu malah jadi besar begitu. Nah ini Pak sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga di bulan Dzulqa'dah ini Allah catat kita menjadi pribadi yang mulia di sisinya, dan Allah berikan kesempatan kita untuk semangat beribadah, semangat beramal soleh, dan juga kalau memang tidak tahu ini, semoga Allah catat kandungan kita sebagai tamu-tamunya Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan kepada Bapak MC kita.